Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah melimpah rahmat dan nikmatnya kepada kita. Rahmat dan nikmat Allah yang begitu banyaknya, sehingga kalau kita menghitung-hitung rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala, Allah pastikan kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha." Apabila kalian menghitung-hitung rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala, Allah pastikan kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. La tuhsuha. Kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala yang diberikan kepada kita setiap hari ini. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia, Rasul tercinta, suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikut beliau setia yang selalu mengikuti sunnah-sunnah yang terbawa sampai akhir zaman. Baiklah teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu kitab, yaitu materi pengajian setahun. Insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad teman-teman ya, tanggal 8 Sya'ban 1445 Hijriah. Yang akan saya angkat pada kesempatan pagi hari ini yaitu hukum menggambar dan gambar. Islam melarang keras gambar makhluk hidup terpajang di rumah kita atau terpajang di rumah seorang muslim. Jadi Islam melarang keras gambar makhluk hidup terpajang di rumah seorang muslim. Dalam kitab ini teman-teman saya bacakan. Sebab malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk hidup. Diriwayatkan oleh Abu Talhah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratu tamasilah." Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar patung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam kitab ini dijelaskan, dalam hadis Rasulullah SAW, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar patung. Jadi malaikat tidak akan masuk. Selain melarang keras keberadaan gambar, Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa orang yang menggambar makhluk hidup adalah orang yang siksanya paling pedih. Ya, jadi dengan main-main teman-teman, kita menggambar satu makhluk hidup atau gambar kita terpajang di ruang tamu kita, misalkan terpajang di ruang-ruang tamu kita, itu malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar-gambar tersebut. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kalaulah hari ini kita masih ada memajang gambar, cobalah kita sebagai seorang muslim turunkan dari dinding-dinding rumah kita. Jangan kita pajang lagi. Jadi selain melarang keras keberadaan gambar, Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa orang yang menggambar makhluk hidup adalah orang yang siksanya paling pedih. Jadi orang yang menggambar atau melukis itu sangat pedih siksanya. Misalkan dia melukis kita, jangan kita pajang. Atau melukis istri kita, melukis orang tua kita, atau terpajang di dinding ruang tamu kita. Jadi orang yang menggambar makhluk hidup adalah orang yang siksaannya paling pedih. Abdullah bin Mas'ud
rahimahullah telah meriwayatkan yang mendengar Nabi SAW bersabda, "Inna asaddan nasi adzaban 'indallahi yaumal qiyamatil musawwaru." Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang suka menggambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab ini jelaskan teman-teman, pada hari kiamat nanti orang-orang yang suka menggambar ini siksanya sangatlah pedih, siksanya sangatlah keras. Dalam hadis yang lain disebutkan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, yang artinya bahwasanya pernah membeli bantal-bantal kecil yang bergambar-gambar. Tatkala Rasulullah SAW melihat bantal-bantal tersebut, beliau berhenti di pintu dan tidak mau masuk. Jadi Rasulullah tidak mau masuk karena melihat tadi bantal-bantal yang diberi oleh Aisyah itu ada gambar-gambar. Aisyah dapat mengetahui pada wajah beliau adalah ada rasa tidak senang. Lalu Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah kiranya salahku?" Rasulullah SAW balik bertanya, "Bantal-bantal apa ini?" Aisyah menjawab, "Aku membelinya untuk tempat duduk Anda atau tempat Anda bersandar." Rasulullah SAW bersabda, "Para pelukis gambar-gambar ini akan disiksa kelak di hari kiamat. Seraya dikatakan kepada mereka, hidupkanlah gambar-gambar yang kalian buat itu." Kemudian beliau bersabda, "Rumah yang dalamnya terdapat gambar-gambar tidak akan dimasuki oleh malaikat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini jelas teman-teman, beberapa referensi hadis Rasulullah ini melarang kita untuk menyimpan gambar-gambar atau lukisan-lukisan. Hadis-hadis di atas menunjukkan menggambar gambar-gambar yang memiliki ruh merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Salah satu dari dosa-dosa besar. Kalau kita melukis gambar ayah kita misalkan, atau nenek kita, atau kakek kita, itu dosanya sangat-sangat besar. Para pelukis adalah orang-orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat. Mereka akan disiksa dengan setiap gambar yang digambarnya. Saya dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan itu. Tidak ada perbedaan antara gambaran berbentuk relief, patung maupun lukisan di atas kanvas atau yang lainnya. Pelajaran dan yang bisa kita petik dari pemaparan di atas beberapa referensi hadis Rasulullah tadi. Yang pertama, haramnya menggambar dan bahwasannya ia merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Salah satu teman-teman dari dosa-dosa besar. Yang kedua, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar. Yang ketiga, para pelukis orang-orang yang suka menggambar adalah orang-orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat. Jadi beberapa referensi hadis-hadis Rasulullah ini jadi kita bisa jadikan panduan teman-teman. Kadang-kadang kita berkata ini untuk kenang-kenangan. Untuk kenang-kenangan, ini lukis ini untuk kenang-kenangan. Ya cukuplah kita simpan saja. Tidak usah kita pajang di ruang-ruang tamu kita misalkan teman-teman. Kalau kita sudah tahu ini ya kita segeralah bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah jelas teman-teman dilarang oleh Rasulullah. Karena Rasul merupakan suri tauladan kita, panutan kita. Dan pada hari kiamat kita tidak akan berharap berkumpul kepada orang tua kita, namun kita berharap berkumpul bersama Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah apa yang telah Rasul ajarkan, apa yang telah Rasul contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang sampai kita menyimpang daripada apa yang telah Rasul ajarkan. Alangkah bahagianya kita kalau kita mengikuti sunnah-sunnah yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita, yang telah Rasulullah tunjukkan kepada kita. Dan saat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Rasul menjadi saksi akan dipanggil oleh Allah. Menjadi saksi dari amal yang kita lakukan selama hidup dalam dunia ini. Maukah kita suatu saat kita dipanggil oleh Allah menghadap Rasul katakan, ini amal yang tidak pernah kuajarkan kepadanya. Langkah sia-sianya amal kita.
Bukan hanya sia-sia, kita akan disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mulai hari ini kita perbaikilah teman-teman amal-amal kita. Sesuaikanlah dengan apa yang telah Rasul ajarkan kepada kita. Yang tidak Rasul ajarkan, udah kita tinggalkan. Maka dari itulah kita ikutilah kajian-kajian dan sebagainya. Kita baca kitab-kitab yang mengarah kepada kita, membawa kita ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita ikutilah kajian-kajian hingga kita dapat mengetahui, karena ilmu itu lebih utama teman-teman. Orang yang berilmu, orang beramal tanpa ilmu itu sia-sia. Berilmu dulu baru beramal. Mungkin ini saja teman-teman yang dapat saya bacakan dalam kitab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pribadi saya dan juga bagi teman-teman semuanya, pemirsa FB dan pemirsa YouTube yang pada kesempatan pagi hari ini mengikuti. Hari ini kita telah memasuki teman-teman hari ke-8 dari bulan Sya'ban 1445 Hijriah, yang kurang lebih 20 lebih hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang kepada kita, bisa bertemu di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan pesan saya terakhir, perbanyaklah ibadah. Pertama yaitu puasa-puasa sunnah kita di bulan Sya'ban ini, dan juga salat-salat sunnah kita tingkatkanlah, sehingga kita bertemu pada bulan suci Ramadan kita sudah tidak terkejut badan. Artinya kita sudah terbiasa di bulan-bulan yang lain kita sudah puasa. Jadi dengan datangnya bulan puasa atau bulan Ramadan nanti kita sudah siap, kondisi kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah. Dan mudah-mudahan sekali lagi jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik bagi kita, karena kita tidak pernah tahu teman-teman kapan malaikat maut akan menjemput kita. Jadi persiapkanlah diri kita sebaik-baiknya. Sekali lagi ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.